Saya lanjutkan dengan masih sehubungan dengan minta maaf. Ya, minta maaf itu kan berhubungan dengan kesalahan. Nah, kita harus menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna, itu tidak ada. Baik saya maupun Bu Indah itu bukan orang yang sempurna, dan kali kita satu dengan yang lain itu juga melakukan kesalahan. Nah, supaya kita itu mudah untuk memberikan maaf dan tidak mudah terluka, tidak mudah terluka dalam hati kita, dan kita tidak mudah sakit, dan kita tidak mudah pahit dalam hati kita. Nah, kita mesti belajar yang namanya memberikan hati itu menerima pasangan kita, penerimaan tanpa batas. Kenapa saya sebut tanpa batas? Karena begini, oke, pasangan saya punya kelemahan. Hari itu dia minta maaf. Apakah ada jaminan bahwa lusa dia tidak lakukan hal yang sama? Tidak ada jaminan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan karakter dan kebiasaan yang lama. Pasti akan butuh waktu untuk berubah, butuh waktu untuk memperbaiki diri. Jadi kita tidak bisa katakan begini, kamu kemarin sudah melakukan kesalahan, loh kok melakukan kesalahan lagi? Oh ya, orang akan melakukan kesalahan yang sama. Kalau Bu Indah itu, kalau bicara itu tajam, ya saya sudah mulai belajar lunak, dia yang masih tajam. Ya, 2 minggu lalu dia belajar tajam, minggu kemarin dia berkata tajam, minggu depan dia masih berkata tajam. Nah, pertanyaannya adalah, lalu saya itu memberi ruang penerimaan terhadap kekurangannya itu seberapa? Kalau saya batasi, kamu boleh melakukan kesalahan sampai bulan ini, begitu bulan Juli tidak ada lagi kata maaf bagimu. Nah, itu tidak bisa. Kita tidak bisa. Kita ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan penuh dengan problem yang memungkinkan seseorang itu melakukan kesalahan. Saya akan melakukan kesalahan. Nah, yang berhubungan dengan karakter, yang berhubungan dengan kebiasaan lama, yang berhubungan dengan tabiat lama, itu sangat mungkin kesalahan itu berulang dan berulang dan berulang dan berulang dan berulang. Karena itu Bapak Ibu, jangan heran suamimu melakukan kesalahan yang sama berulang. Untuk mengubah satu kebiasaan itu tidak mudah. Ya. Istrimu akan melakukan hal yang sama. Itu tidak mudah. Jangan bandingkan dengan suami dan istri orang lain. Mereka punya masalah yang sama. Ya, jadi kalau begitu, pertanyaannya lalu sampai kapan, Pak? Makanya saya katakan tanpa batas. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara harus mempersenjatai diri, melengkapi diri dengan sebuah begini, aku akan menerima istriku, aku akan memberikan maaf tanpa batas. Kapanpun dia minta maaf, bahkan seandainya dia lupa minta maaf pun, kita masih bisa begini, oke, ini sebuah kesalahan, ya, dia tidak sengaja dan sebagainya. Nah, karena itulah, yang pertama saya mau katakan, penerimaan tanpa batas ini butuh kebesaran hati. Butuh kebesaran hati. Nah, suami atau istri kita itu adalah orang yang paling spesial. Seluruh hati kita itu sudah kita berikan kepada dia, kepada istri atau suami kita. Karena itulah hati kita harus bulat dan kita punya kebesaran hati, kita punya kelapangan dada untuk memberikan penerimaan tanpa batas. Ingat, kita tidak sempurna. Ya. Kita minta diterima, kita minta dipahami, kita minta dimaklumi. Hal yang sama kita harus berikan kepada pasangan kita, kepada istri kita untuk pengampunan, penerimaan, maklum dan sebagainya itu ya tanpa batas. Kalau dibatasi ya susah. Ya dapatnya berapa lama. Kemudian penerimaan ini harus tulus. Tulus. Ya, jangan kita katakan ya sudah lupakan, tidak bisa. Kita harus seperti yang katakan Indah, oke, aku tidak apa-apa, ya aku bisa mengerti, ya mungkin
memberikan maaf, memberikan pintu maaf itu dengan tulus, dengan hati yang terbuka. Dan memang itu tanpa batas, itu tanpa batas. Begitu dibatasi, aku ya, maafkan kamu ya, aku batasi sampai tahun ini. Semester depan tidak ada maaf lagi loh, itu memangnya kuliah. Tidak ada pengulangan, ini bukan. Dan ini kita berjuang seumur hidup. Mungkin istri kita sudah berjuang untuk melakukan tidak melakukan kesalahan yang sama. Suami kita sudah berjuang, kita hargai. Tapi satu waktu sangat mungkin lalu dia melakukan lagi. Nah, kita jangan lalu kamu masih melakukan hal yang sama. Kemarin aku sudah ingatkan. Kemarin aku minta kebenaran dalam keluarga, kata-kata tiada maaf bagimu itu tidak boleh ada. Yang ada adalah sayang, maafku kepadamu selalu tersedia kapanpun kamu membutuhkannya. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan. Ya, penerimaan tanpa batas. Kalau ada batasnya itu seperti orang kuliah. Kalau nggak lulus 2 tahun lagi DO. Tidak seperti itu. Istri kita atau suami kita bukan sedang kuliah, yang kalau setahun lagi nggak lulus, itu DO. Nah, di dalam keluarga tidak ada DO. Ya, kita berniat, kita bertekad, sampai katakanlah kita maut memisahkan kita. Tapi sementara kita hidup, kita akan selalu bersama, karena itulah saling memberi maaf, saling memberikan penerimaan yang tanpa batas. Nah, kemudian yang berikutnya, penerimaan tanpa batas ini memang juga butuh pengorbanan. Saya dulu pernah sampaikan, cinta itu berkorban. Cinta itu bukan menuntut. Cinta itu memberi. Cinta itu bukan meminta. Ya, cinta itu memberi, cinta itu berkorban. Kadang-kadang saya harus akui sakitnya tuh di sini. Ya. Kalau orang lain yang menyakiti itu dengan mudah, ya wajar. Namanya juga orang lain. Namanya juga orang lain. Tapi kalau istri yang harusnya baik lalu menyakiti, nah itu sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Ya. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur, ya. Lalu paginya ngantuk sekali gara-gara apa, disakiti oleh istriku yang di sebelahku ini. Nah, tapi itulah realita yang terjadi. Untuk menerima dia apa adanya, kita butuh kebesaran hati, kita butuh kerelaan, kita butuh ketulusan, kita butuh pengorbanan. Cinta itu berkorban. Cinta itu memberi. Nah, suami atau istri kita itu adalah orang yang paling spesial. Berkali-kali saya katakan bahwa jangan berikan hatimu kepada yang lainnya. Jangan berikan hatimu kepada hobi. Jangan berikan hatimu kepada kesenangan. Jangan berikan kepada teman kumpulmu, teman-teman ngobrol, teman SD, SMP, SMA, TK besar, TK kecil, ya PAUD dan sebagainya. Jangan berikan kepada mereka. Berikan hatimu itu kepada pasanganmu, kepada suami atau istrimu, bukan kepada yang lainnya. Karena suami atau istri itu adalah orang yang paling spesial di dalam kehidupan kita. Semua yang baik, cinta, pengorbanan, kemurahan, lalu pengertian, penerimaan tanpa batas. Itu yang paling layak menerimanya adalah suami atau istri kita. Kadang-kadang justru hal itu kita berikan kepada yang lainnya. Ya, teman hobi kita, teman sepedaan kita, teman kita bertukar tanaman dan sebagainya. Tidak. Ya, orang yang paling layak menerima cinta kita, menerima pengorbanan kita, menerima ketulusan kita, menerima kemurahan kita, menerima itu adalah istri atau suami kita.